Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau sharekan sesuatu mengenai kondisi pada saat ini dan kondisi ke depan. Itu bukan hal yang mudah, ya. Bahkan kondisi ke depan itu akan lebih sukar. Lebih sukar itu sesuai dengan firman Tuhan. Hari lepas hari, dalam beberapa hari ini saya mengurusi banyak orang-orang yang juga menderita ya karena terpapar COVID dan sakit dan lain sebagainya. Ada beberapa orang juga dipanggil Tuhan. Tentunya orang bertanya pada saat ini, apa sih yang sebetulnya terjadi dan akan terjadi ke depan? Apakah juga itu vaksin hanyalah satu-satunya jalan buat kita semua? Ya, saya katakan semua bisa dibawa kendali daripada Tuhan dan hanya Tuhan yang tahu. Nah, tapi saya mau sharekan kebenaran firman Tuhan yang buat kita sesuai dengan tema, apakah mujizat itu masih tetap ada, ya? Kita hidup dalam mujizatnya, dan apakah kita bisa hidup dalam kelimpahan di tengah-tengah krisis yang melanda. Nah, mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Markus. Markus pasal yang ke-6 mulai 42 sampai 52. Markus pasal yang ke-6 ayat 42 sampai 52. Saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian ya, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Tentunya inilah peristiwa mengenai 5 roti 2 ikan. Oke? Dan ini adalah khotbah belajar saya 30 tahun yang lalu. Itu saya belajar khotbah itu dari ini dulu. Tetapi selalu Tuhan singkapkan hal yang baru. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Jadi sisa-sisa ikan itu enggak, oke? Enggak masuk keranjang. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 laki-laki. Ayat 45, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semuanya melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Ayat 52 yang jadi perhatian saya dan menjadi perhatian buat kita semua. Coba kita baca di dalam ayat 52. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Waduh, ini konklusi ayat ini benar-benar suatu penilaian. Murid-murid Tuhan itu begitu degilnya. Berapa tahun kita jadi Kristen? Berapa ribu kali kita datang ke gereja? Berapa jam kita berdoa? Berapa banyak mujizat yang kita alami dalam kehidupan kita? Pertanyaannya, apakah kita masih percaya bahwa Dia Tuhan di atas badai? Dia Tuhan di tengah krisis? Dia tetap Tuhan di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Bahkan diprediksi akan terjadi gelombang krisis ekonomi yang maha hebat dalam sepanjang 350 tahun ini. Bapak Ibu sekalian, mujizat
Bukan sekedar apa yang terjadi, tetapi apa yang tersisa setelah itu. Pertanyaannya, kenapa Yesus menyisakan ada 12 keranjang potongan roti? Kenapa nggak ngepas? Sehingga murid-muridnya sibuk untuk mengumpulkan potongan roti itu. Bahkan sebagian pasti dibawa ke perahu. Bapak Ibu sekalian, berapa kali krisis yang kita alami dalam kehidupan kita? Lagi kita mungkin mengalami kebangkrutan, mungkin kita mengalami sakit, mungkin kita mengalami kekurangan, dan Tuhan cukupkan. Bahkan ada banyak mujizat Tuhan kirimkan berkat pada waktunya. Bapak Ibu sekalian, mari kita dalam konteks firman ini kita mau telusuri. Kenapa iman daripada murid-murid Tuhan ini begitu cetek? Bahkan di dalam ayat 52 mereka begitu degil. Oh my God. Degil, stubborn. Degil itu apa? Nggak ngerti-ngerti gitu kan. Karena mereka sedang dilanda suatu peristiwa yang menakutkan, peristiwa yang mencengkram, peristiwa yang membuat mereka panik ketika mereka baru menguburkan mayat Yohanes Pembaptis. Itu suatu hal yang bukan sesuatu yang enteng, Bapak Ibu sekalian. Saya mengalami hal seperti ini ketika peristiwa waktu itu di Ambon, di Poso dan sebagainya. Ada Ola di sini, Ola jadi saksi hidup bagaimana kita pergi ke sana. Kita melihat bahwa sepertinya kekristenan ini terancam. Di negara yang disebut Pancasila, negara demokrasi. Bersyukurlah kita ini ada sampai sekarang. Dan ketika peristiwa tahun 1996, beberapa tahun setelah itu ada 1.600 gereja yang dibakar di Indonesia. Dan itu satu situasi yang mencekam. Dan saya mengalami dan saya menjadi penggerak untuk penyelamatan para hamba Tuhan dan orang-orang Kristen yang mau dibunuh, bahkan gerejanya yang mau dibakar. Sampai waktu itu kami berjaga-jaga 24 jam supaya tidak ada yang tidur. Dan selama 24 jam itu kami berjaga-jaga bagaimana mengevakuasi orang-orang Kristen kalau ada serangan. Ini bukan dongeng Bapak Ibu sekalian. Ini sesuatu yang terjadi di bangsa kita waktu itu. Itu masa kekelaman yang begitu luar biasa. Dan sepertinya kita ini antara hidup mau mati, sebentar mau mati. Demikian juga ketika peristiwa 5 roti 2 ikan, ada 5.000 laki-laki yang lapar. Kenapa laki-laki yang disebut? Karena seringkali kalau laki-laki nggak tahan lapar, bisa ngamuk, emosional. Bagaimana bisa dengar firman Tuhan kalau kita belum makan, lapar? Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "What do you have in hand?" Apa yang kau punya? Selalu Tuhan punya cara ke janda miskin juga. Buli-buli, kamu pinjam juga buli-buli dari tetangga. Tuhan pakai sarana. Tuhan kita bukan Aladin. Langsung gak ada jadi ada gitu. Tetapi seringkali mempergunakan kita, bahkan sarana yang ada untuk memultiplikasi. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika hanya
5 roti 2 ikan. Sedangkan ini mungkin ada 12.000 atau 15.000. Mungkin kalau laki-laki biasa dalam ibadah kan lebih sedikit dari perempuan kan. Sesuatu yang gak cukup. Sesuatu yang gak cukup. Saya bersyukur Ibu Lady, Regina, anak-anak ini udah mulai berkarya lagi. Pak Edison juga mau berbagi kepada orang-orang yang terkena terpapar COVID, dan mereka mau bagi makanan, ongkos kirim sendiri. Karena banyak orang yang terpapar tapi juga nggak punya kerjaan, nggak bisa masak juga. Dan saya bersyukur mereka mulai bergerak bukan karena mereka ada dengan apa yang mereka punya. Meskipun hal itu mungkin nggak cukup, nggak layak. Apa yang Yesus lakukan dengan 5 roti 2 ikan ini? Mengucap syukur. Dengan benih untuk dimultiplikasi. Apa yang kita lakukan untuk NTT? Benih. Apa yang Bapak Ibu dan saya pikirkan mengenai benih? Satu benih bisa bermultiplikasi jadi beribu buah. Hanya satu. Jadi, kalau kita lihat mujizat itu perlunya kerjasama Tuhan dengan kita. Mujizat bukan sebuah peristiwa, tetapi suatu pengalaman yang bisa merubah hidup kita. Ketika peristiwa 5 roti 2 ikan sudah beres, ada 12 keranjang potongan roti yang tidak termasuk tulang-tulang ikan, kepala-kepala ikan mungkin. Hanya 12 potongan roti, karena bagi mereka roti itu udah cukup kan, roti yang disobek-sobek. Roti yang dipecah-pecah. Dan dimasukkan ke perahu. Ketika Yesus berkata, pergilah terlebih dahulu. Maka Yesus berdoa di bukit sendirian. Apa yang terjadi? Yesus ketinggalan. Dan Yesus berjalan di atas air. Bukan mau menghampiri mereka, mau melewati mereka. Dikatakan bahwa Yesus berjalan di atas air, mau melewati mereka, bukan mau menghampiri mereka. Dan apa yang murid-murid katakan? Ada hantu. Berapa banyak kita sebagai kehidupan orang Kristen setiap hari berbicara mengenai hantu daripada Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang setiap hari hanya berbicara mengenai COVID itu dari setan. Itu namanya the shadow of death. Alam maut. Bayang-bayang maut yang sedang mau mengejar. Saya barusan bicara dengan Pak Edison, kita kok di Alor ini mungkin karena gara-gara mereka itu juga makan daun kelor setiap hari atau whatever lah. Daun kelor katanya itu penyembuh COVID ya. Dan di sana itu zona hijau, gak tahu bener atau gak tahu enggak. Saya juga gak tahu bener lah. Tetapi memang bener karena kami gak pernah mendengar lagi di sana mengenai COVID. Karena jujur juga di tempat retreat gak ada TV. Bagus juga kata saya tuh. Kalau ada TV langsung update terus angka-angka. Tapi begitu kita mendarat di Jakarta, ya ampun kayak neraka. Beritanya terus gitu. Peti mati, nanti angka, begini. Padahal Tedros Adhanom itu beliau dari WHO, dia katakan sekarang 2-3 kali saja dengar berita COVID sehari, jangan lebih dari itu, karena sepertiga penduduk bumi mengalami mental illness. Mental illness itu bukan gila, tapi sakit kejiwaan.
Maksudnya stres, paranoid, dan ngomongan jadi nggak nalar lagi. Ngomongannya nggak nalar. Nakut-nakutin orang. Bahkan mungkin nggak ngomong juga ngeblas berita-berita yang menakutkan orang. Nah, Tuhan mau kita ini dipecah-pecahkan. Seperti roti itu. Dan mengucap syukur dengan hidup ini. Mungkin kita juga seberapa di antara kita mungkin bisa mati kena COVID, I don't know. Dipanggil oleh Tuhan dengan cara apa? Karena kemarin bisa saudara saya masih muda jatuh di kamar mandi. Masih muda jatuh di kamar mandi langsung sehari besoknya meninggal. Dites PCR tidak ada COVID. Ada orang yang tidur keselak ngorok, keselak mati dalam 5 menit. Can you imagine? Itu teman saya. Pernah nggak kita menjadi roti yang dibagi-bagi? Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika 5.000 laki-laki dengan perempuan dan anak-anak mereka dikumpulkan per 50, per 100. Harusnya murid-murid Tuhan juga harusnya berpikir itu dipecah-pecah. Kok nggak habis-habis? Terus ada, terus ada, terus ada. Ke kelompok lain terus ada, terus ada. Saya tahu pasti setiap kita pernah mengalami kehancuran. Kegagalan, dikejar-kejar utang, kebangkrutan. Atau mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah broken relationship, whatever, masa depan rasanya madesu, masa depan suram. Percaya Allah El Shaddai. Lebih dari cukup. El Shaddai means artinya more than enough. Allah yang besar. Bapak Ibu sekalian, ada keranjang roti di perahu. Bukankah sebelumnya kalau kita lihat murid-murid ini menyaksikan bagaimana ibu mertua Petrus disembuhkan. Air berubah jadi anggur itu di Kana. Peristiwa mujizat pertama. Orang kusta disembuhkan. Orang lumpuh berjalan. Angin ribut diredakan di Danau Galilea. Orang kerasukan setan digerasa bisa dilepaskan. Itu namanya legiun. Legiun itu 5.000 sampai 13.000 setan di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, dunia akan seperti apa? Kalau dunia ketakutan, bahkan murid-muridnya juga paranoid. Melihat Tuhan seperti hantu. Di tengah ketakutan seringkali nalar hilang. Akal sehat hilang. Di tengah ketakutan pasti ada kekacauan di dalam jiwa. Ada kemandegan dalam berpikir positif. Oh, blank, gelap sepertinya. Tetapi Tuhan selalu punya cara. Saya bersyukur kami pergi ke NTT dalam masa pandemi seperti ini. Seharusnya kami stay at home. Tinggal di rumah, di kamar. Semprot disinfektan terus. Supaya kami lepas dari bahaya. Tidak ada virus masuk. Saudara saya 2 orang. Selesai divaksin 2 kali dan tidak pernah keluar rumah. Terpapar juga digotong ke rumah sakit sekarang. Oh my God. Sekarang nih, barusan tadi. Bapak Ibu sekalian.
Tuhan hanya ingin bicara begini. Akulah Tuhan di tengah badai. Akulah Tuhan di tengah kegelapan. Akulah Tuhan di dalam krisis. Saya tahu saya ini orang pengamat, hamba Tuhan yang pengamat. Kalau khotbah saya ngamati dulu sampai sudut ekonomi, teknologi dan sebagainya. Kita akan masuk dalam masa krisis yang begitu hebat. Makanya pemerintah Indonesia gamang untuk menerapkan PSBB ulangan lagi. Karena udah terpukul utang 6.500 triliun lebih. Tapi saya katakan bagi Anda semua, para penggerak, wherever you are, kerajaan Allah gak pernah krisis. Kerajaan dunia akan digonjang-ganjing. Dan orang akan mengalami stres hebat. Bahkan bisa terjadi gelombang namanya bunuh diri. Gak tahan. Gak siap untuk hidup. Tetapi saya katakan, siapapun yang mendengar saat ini, kita percaya bahwa Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, adalah pemimpin bagi kerajaan di sorga. Kerajaannya itu tidak pernah mengalami krisis. Tidak ada virus di sana. Tidak ada satu sistem yang bobrok. Dan dia siap untuk meneruskan semua resources kerajaan sorga itu, hikmat. Di tengah krisis untuk kita menjadi solution maker. Di tengah krisis kita menjadi jawaban. Karena kita memegang kunci. Di mana Yesus berkata kepada Petrus, I give you the keys. Aku memberikan kamu kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Dan Yesus berkata, mintalah kepadaku. Wow. Apa yang kita minta? Sekedar bebas COVID? Apakah kita melihat Yesus datang ke perahu kita? Padahal Yesus itu mau melewati perahu itu. Tetapi murid-murid berkata, hantu, sampai berteriak. Jangan lihat Tuhan seperti hantu. Jangan buat berita-berita hantu. Saya katakan meskipun NTT baru mengalami badai seterusnya, don't worry. Kalau nggak ada badai, nggak ada restrukturisasi, nggak ada perubahan. Pertanian dari ribuan tahun gitu aja terus. Apa nggak ada teknologi? Apakah tidak ada something yang new yang Tuhan berikan kepada kita pada zamannya? Apakah tomat hanya cukup 2 kilo satu pohon? Sedangkan saya kalau pergi ke Israel bisa 25 kilo satu pohon. Bukankah Tuhan yang sama ada pada kita? Apapun keadaan Anda pada saat ini lagi gamang. Mungkin beberapa di antara Anda mungkin ditinggal oleh keluarga, anggota keluarga. Dipanggil Tuhan. Atau mungkin krisis ekonomi. Akhir tahun ini diprediksi akan ada 14 juta pengangguran. What do you have in hand? Kita masih punya kerja? Kita masih punya roti? Selamatkan 12 keranjang itu. Itu adalah bukti. Mujizat itu masih ada. Anda dan saya masih ada sampai sekarang. Itu karena demi mujizat, demi mujizat. Saya seharusnya udah mati sejak lama. Karena saya dilahirkan, kata mama saya, ada jantung yang bocor dan tidak normal. Dan saya adalah orang yang pernah
geger otak 2 kali, dan tidak bisa hidup normal. Pergi terbang saja ke NTT, saya bisa pingsan langsung digotong di sana. Look at me. Saya ada di sini, semua karena anugerah. Kau ada di sana, semua anugerah. Saya bersyukur satu anak rohani saya tadi pagi kirim WhatsApp ke saya dengan gambar-gambar dan film-film. Dia sedang keliling Sumatera. Dia kata, "Papi, dengar aku, papi." Waduh, kata saya, ada apa? Ada apa, nak? Aku sedang di kota ini. Aku sudah 1 bulan, udah bergerak gini. Dan lihat, banyak orang yang dibaptis. Aku sedang baptis orang, puluhan orang. Setiap desa, setiap kota yang kunjungi ada puluhan sampai ratusan orang dibaptis. Kata saya, wow, di tengah orang lagi goncang, di tengah orang lagi tidak ada harapan. Kau memberi harapan kepada banyak orang. Bapak Ibu sekalian, Yesus berkata, percayalah kepadaku, maka kamu akan selamat. Keselamatan bukan dari vaksin, bukan dari pemerintah, daripada Yesus. Ada perlindungan kuasa darah Yesus. Tapi bagaimana dengan kita yang terpapar? Don't worry. Kalau saya katakan, ada vaksin cinta kasih Tuhan Yesus akan mengalir dalam hidupmu. Apapun situasi keadaan Anda, mungkin lagi sekarat sekalipun, saya katakan, wake up! Ada roh kebangkitan yang Tuhan beri. Kalau belum waktunya, kita tidak akan dipanggil. Kalau memang kita sudah harus dipanggil, Tuhan berkata, well done. Engkau sudah selesai. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, ada 12 keranjang. 12 keranjang. 12 keranjang itu masih ada. Dan itu satu bukti bahwa di dalam hidupmu ada mujizat. Tuhan mau pakai tanganmu, matamu, pendengaranmu, penciumanmu. Bagaimana orang kena COVID gak bisa mencium, gak bisa mati rasa. Kita masih bersyukur kita bisa merasakan makanan lezat setiap hari. Kita bisa mencium bau. Wow, itu satu anugerah. Jangan panggil dia hantu. Dia adalah Tuhan. Tuhan bagi kita. Dia Tuhan di tengah badai. Dia Tuhan di tengah krisis. Dia Tuhan di tengah badai gelombang. Dia Tuhan meskipun nanti ada kekeringan sekalipun. Dia masih tetap Tuhan di musim kering. Dan benih itu akan bertumbuh. Tuhan yang akan menumbuhkan. Mari kita berdoa. Mari angkat tangan kita sama-sama. Dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan akan kuatkan imanmu pada saat ini. Dan engkau akan dipakai Tuhan. Engkau akan dipakai Tuhan menjadi pemberita baik, membawa good news. Ada Tuhan, bukan ada hantu. Tanganmu akan membuat mujizat. Tanganmu akan membelah-belah roti itu. Bahkan hidupmu seperti roti yang dipecah-pecahkan. Akan dibagikan kepada banyak orang. Mari saya minta semua berdoa berseru kepada Tuhan. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Bangkitkan imanmu. Hari ini bukan hari terakhir. Besok juga bukan hari terakhir. Tuhan punya plan. Tuhan punya rencana hebat buat kita. Save the world. Selamatkan dunia. Sampai ke ujung bumi. Mari semua berdoa. Angkat suaramu. Angkat suaramu di dalam nama Yesus. Pakai hamba-hambamu secara luar biasa. Ini waktumu. Di tengah krisis engkau selalu bangkitkan Esther, Deborah, engkau bangkitkan Nehemia, engkau bangkitkan Yusuf, engkau bangkitkan Daniel, engkau bangkitkan hamba-hambamu. Dan kami percaya di tengah krisis juga saat ini, hamba-hambamu, anak-anakmu akan bangkit sebagai terang. Mereka akan bersinar seperti matahari. Mereka akan berbagi benih kepada banyak orang. Dan inilah benih yang mati adalah hidup kami. Suatu visi yang hidup di dalam hidup kami. Bahwa benih itu harus mati terlebih dahulu di dalam tanah. Baru dia bisa bertunas dan berbuah-buah. Ampuni kami kalau hidup kami banyak dicekam ketakutan. Kami hanya forward ketakutan kepada banyak orang. Kalau kami hanya berteriak hantu di sini, hantu di sana, ampuni kami. Ada Tuhan.
Ada Tuhan yang hidup. Ada Tuhan di tengah kegelapan. Ada Tuhan di tengah gelombang. Ada Tuhan di tengah krisis. Biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan melimpah atas kami semua. Kasih setia Tuhan melimpah atas keluarga kami. Pakai kami di kota kami. Pakai kami di desa kami. Pakai kami bagi tetangga-tetangga kami. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera mengalir atas kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin.